warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unpad semuanya, semoga semua diberi kesehatan dan selalu dalam keberkahan. Pagi-pagi baca berita, duduk di teras, seruput kopi. Jumpa lagi bareng kita di Get to Know Your Body. Nah, sebelum memilih jurusan, pasti kita wajib tahu nih, sebetulnya jurusan yang kalian pilih ini akan mempelajari apa, dan setelah kalian lulus, kalian akan jadi apa. Di hari ini kita telah mengundang bintang tamu, yaitu Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Bapak Dr. Syaiful Azmi Hasibuan. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Jadi beliau adalah seorang advokat juga, mediator, aktif dalam menulis buku, bahkan juga di jurnal nasional maupun internasional, serta sering diminta sebagai narasumber di berbagai pertemuan ilmiah. Nah, jadi apa kabarnya nih Pak Syaiful hari ini? Oh, baik-baik sekali Kak Jata. Iya. Nah, ini sebelumnya terima kasih atas undangannya nih Kak Jata. Iya. Karena memang banyak mahasiswa nih yang bertanya-tanya nih Pak, mungkin kalau ilmu hukum ini apakah hanya akan menjadi seorang pengacara seperti Hotman Paris, atau mungkin bahkan ada yang lain sebetulnya. Nah, jadi kita mulai dengan pertanyaan yang paling sering muncul nih Pak. Nah, sebetulnya program studi ilmu hukum itu belajarnya tentang apa-apa aja nih? Di Prodi Ilmu Hukum itu mereka itu belajar tentang ilmu hukum itu sendiri, sejarah dari hukum, kemudian substansi dari pengaturan hukum itu sendiri, bagaimana budaya masyarakat tentang hukum, dan bagaimana penerapan hukum itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas aturan hukum yang diterapkan itu. Sebenarnya seputar itu saja sih yang dipelajari tentang hukum itu sendiri di Prodi Ilmu Hukum. Lebih kepada sebetulnya hukum ini efektivitasnya dan dalam sebuah masyarakat ini mengaduk hukum yang seperti apa. Nah, tapi tentu saja kan di prodi itu sendiri punya berbagai konsentrasi. Jadi kepakaran yang mengerucut kepada satu ilmu. Nah, kira-kira kalau di program studi ilmu hukum Unpad ini konsentrasinya apa-apa aja nih? Kita di Prodi Ilmu Hukum Unpad ini ada 4 konsentrasi ya. Yang pertama itu konsentrasi hukum pidana, kemudian konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum tata negara, dan konsentrasi hukum lingkungan, seperti itu. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari kita di Pancabudia di Prodi Ilmu Hukum. Contohnya di konsentrasi hukum perdata, kita memang sama-sama konsentrasi hukum perdata mungkin ada di prodi-prodi yang lainnya di kampus-kampus lain. Tetapi kita di sini penyajiannya itu lebih kepada hukum ekonominya atau hukum bisnisnya, seperti itu. Jadi mereka dari prodinya itu adalah perdata di bidang ekonomi. Iya, perdata di bidang ekonomi. Begitu juga di konsentrasi hukum pidana gitu. Kekhasannya itu kita ke hukum teknologi informasinya, gitu. Ke cybernya gitu dia. Betul, sekarang lagi viral ya Pak. Ya, lagi viral. Cyber security yang secara hukum ini gimana kita menghadapi ini ya? Gitu. Iya. Jadi memang karena kebutuhan dunia industri dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita di Prodi Ilmu Hukum itu mencoba untuk lebih mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia industri itu sendiri, seperti itu dia. Ya mungkin tadi kan hukum perdata dan pidana. Nah ini sudah Bapak jelaskan perbedaannya. Mungkin bisa secara lebih spesifik juga ke tiap konsentrasi ini perbedaannya apa? Tadi kan sempat ada hukum lingkungan ya, satu lagi ada hukum tata negara. Iya. Sebenarnya di saat kita melihat lebih dalam dari ilmu hukum itu ada perbedaan dalam ruang lingkupnya sih sebenarnya. Seperti di hukum pidana, ini ruang lingkupnya kepada masyarakat secara umum, kepentingan umum. Karena di hukum pidana ini berbicara tentang pengaturan pelanggaran, perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Tindakan dan aksi yang tidak patut. Yang tidak patut, seperti itu dia. Nah, sehingga di saat perbuatan ini dilakukan, ini kan akan berdampak kepada masyarakat banyak. Nah, sehingga sangat jauh berbeda di saat nanti ini di konsentrasi perdata. Gitu. Karena di perdata ini hanya ruang lingkup secara pribadi, ya, privat antara seseorang dengan orang lain gitu. Nah, begitu juga di konsentrasi tata negara. Tata negara ini kan ruang lingkupnya hanya berbicara dan mengatur tentang tanggung jawab organisasi
negara, organ-organ instansi yang ada di lembaga negara itu sendiri, hubungannya bagaimana, kewajibannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Nah, inilah yang diatur dan yang menjadi kajian dari hukum tata negara itu sendiri. Jadi anggota DPR kali ya Pak? Seperti itu. Jadi lembaga dewan berarti. Lembaga-lembaga yang ada di negara itu sendiri. Nah, inilah kajian-kajian yang ada di konsentrasi tata negara. Sedangkan di konsentrasi lingkungan ini mungkin konsentrasi yang sedikit sedikit unik ya kita ambil di prodi ilmu hukum ini. Dan cukup terbaru ya Pak? Iya, ini terbaru karena dalam pemikiran kita, hukum lingkungan ini kan hukum yang bersifat hukum rimba gitu, enggak ya? Bukan hukum rimba, tapi hukum yang bersifat pragmatisnya. Karena di dalam hukum lingkungan ini sudah mengatur dari hukum perdata itu sendiri, mengatur hukum pidananya sendiri, dan ada juga mengatur dari administrasi hukum itu sendiri. Jadi di hukum lingkungan ini ada 3 bidang yang terkandung di dalam hukum lingkungan. Sehingga kita buat menjadi suatu konsentrasi yang ada di prodi ilmu hukum. Seperti itu. Oke, baik. Memang sebetulnya kalau prodi ilmu hukum sudah cukup update dengan kebutuhan dari dunia usaha, dunia industri juga ya. Mulai dari hukum pidananya, perdatanya, tata negaranya. Pidananya bahkan membahas tentang cyber begitu dan juga terkait dengan hukum lingkungan yang membahas mungkin tentang sustainability itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya kalau mahasiswa nih mulai tertarik nih, mulai terarah nih, kayaknya yang ini lebih menarik. Semester berapa nih mereka sudah mulai fokus kepada konsentrasi? Kita di prodi ilmu hukum di semester 3, mahasiswa itu sudah kita arahkan untuk mengambil konsentrasi. Start dari semester 3 Semester 3. Jadi di semester 1, semester 2 mereka masih mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum itu sendiri. Di semester 3 mereka sudah kita arahkan untuk mengambil konsentrasi. Seperti itu. Kenapa? Karena kita beranggapan mereka itu sudah disiapkan, sudah memiliki kajian khusus dari konsentrasi mereka itu sendiri nantinya. Seperti itu. Jadi mereka punya waktu lebih banyak untuk fokus saja pada satu. Gitu. Iya, pada satu konsentrasi yang mereka tekunin. Nah, tentunya kan kalau mahasiswanya nggak mungkin dong belajar-belajar aja. Nah, kira-kira aktivitas apa saja nih yang dilakukan mahasiswa selain mungkin pelajaran dan hal lainnya barangkali? Sebenarnya kita di prodi ilmu hukum ada beberapa tanda kutip ya, mungkin kalau bahasa mahasiswa, mainan mahasiswa ada. Kita ada yang namanya laboratorium hukum, ada peradilan semu, kemudian ada aplikatif ya. Iya, kemudian ada lembaga bantuan hukum kan gitu kan. Kemudian ada memang lembaga debat atau suatu wadah lah untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, itu kita sediakan di prodi. Jadi memang ada beberapa ruangan atau mungkin wadah ya untuk bisa lebih aplikatif terhadap keilmuannya. Apakah itu menjadi jaksa barangkali lewat peradilan semu dan lain-lain. Nah, banyak yang bilang nih kalau kuliah di ilmu hukum itu berarti hafalannya harus kenceng, berarti harus ingat pasal-pasal dan lain-lain. Ini benar nggak sih Pak? Sebenarnya itu cuman mitos ya, kalau dalam bahasa bisa benar bisa tidak gitu. Karena pada dasarnya di prodi ilmu hukum itu kalau disuruh untuk menghafal pasal terlalu banyak pasal yang akan dihafal dan terlalu banyak undang-undang dan peraturan yang ada kan seperti itu. Tetapi bukan itu yang dibutuhkan dalam mahasiswa prodi ilmu hukum. Yang dibutuhkan itu bagaimana mahasiswa ini bisa menganalisa dan bisa mengetahui maksud dan tujuan dari amanat pasal itu sendiri secara substansialnya. Jadi di saat mahasiswa itu membaca pasal, dia sudah mengetahui apa tujuannya, apa maksudnya seperti itu. Jadi kalau dihafal semua terlalu tak mungkin ya. Mungkin hanya 1-2 yang bisa menghafal kali. Mungkin kalau terhafal itu karena terbiasa barangkali. Terbiasa dengan kasus itu jadi terhafal pasal sekian barangkali. Oke, nah sebetulnya jurusan hukum ini secara prospek kerja nih. Kira-kira bagus nggak atau mungkin cerah nggak nih di masa depan? Berarti kan itu yang jadi pertanyaan. Oh iya, tapi kalau kita berbicara prospek kerja ya di prodi ilmu hukum, mungkin menurut saya prodi ilmu hukum inilah satu-satunya prodi
yang tidak akan mungkin alumninya pengangguran, tanda kutip ya. Di saat mahasiswa itu memang sudah mengikuti pembelajaran dan mahasiswa itu memiliki bekal untuk ilmu dalam pembelajarannya, dia tidak akan mungkin jadi pengangguran. Seperti itu. Kenapa? Karena di prodi ilmu hukum ini banyak sebenarnya yang menjadi profesi-profesi mandiri yang mungkin bisa digeluti dari mahasiswa itu sendiri. Seperti konsultan, kemudian seperti advokat, seperti mediator, konselor, arbiter. Kan ini suatu profesi-profesi yang memungkinkan bisa dimiliki oleh mereka-mereka alumni dari prodi ilmu hukum. Jadi harus serius belajar supaya kompetensinya itu dapet. Iya, dan seperti itu. bisa kurang lebih dipastikan bahwa mereka tuh nggak akan jadi pengangguran. Nah, belum lagi profesi-profesi yang ada dalam penegak hukum di negara kita, seperti hakim, jaksa, polisi, kan seperti itu. Nah, ini kan mungkin di saat perekrutannya ini kan secara administratif, kemudian ini kan secara yang sistemnya ini kan yang sudah ditentukan oleh negara ya. Mungkin ada periode tertentu yang dibuka oleh negara. Tetapi di saat ini pun tidak bisa diperoleh atau masih tahap menunggu ke profesi dari lembaga negara ini atau lembaga pemerintahan ini, tetapi kan ada profesi-profesi yang swasta bisa berjalan yang di luar bisa dari berjalan, itu ya. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Makanya alumni dari prodi ilmu hukum ini tidak begitu mengkhawatirkan dan tidak terkerucut hanya menjadi pengacara. Iya, seperti gitu itu. Ya. Nah, sejauh ini sebenarnya seberapa banyak sih mahasiswa yang sudah ada nih di program studi ilmu hukum ya? Di bawah naungannya Pak Saiful berarti. Kalau sekarang mahasiswa kita itu sudah ada ya 1.200-an, 1.200-an mahasiswa kita yang terdaftar di prodi ilmu hukum, seperti itu. Nah, ini kan terdiri dari semester awal ya sampai semester akhir dan lagi menyusun tugas akhir. Sudah ada 1.200 kakak kelas ya kalau mereka join ya berarti. Iya, seperti itu. Dan kemudian juga kita dari data yang kita dapat dari unit penerimaan mahasiswa baru, kita ini di prodi ilmu hukum sudah ada 300-an yang sudah mendaftar di prodi ilmu hukum. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Nah, terakhir nih pesan dari Pak Saiful khusus untuk calon mahasiswa yang mungkin masih ragu atau masih mikir-mikir nih mau milih jurusan ilmu hukum, silakan Pak. Sebenarnya pesannya cuma sederhana ya. Prodi ilmu hukum ini tidak akan menjadikan alumninya menjadi pengangguran. Suatu prodi yang sudah pasti akan menjadikan alumninya memiliki aktivitas dan kegiatan dalam bekerja setelah mereka nanti selesai dari kuliah atau menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena banyak profesi-profesi yang menjanjikan di saat alumni-alumni dari prodi ilmu hukum ini selesai. Tetapi tanda kutip, semua itu harus bekerja keras, harus tekun, karena bagaimanapun juga kesuksesan kita itu tergantung dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi harus terus belajar dan harus terus mengembangkan diri. Ya, seperti itu ya. Dan jangan takut, sudah banyak kakak kelasnya ya, yang siap membantu. Baik, semoga jawaban tadi bisa membuat para calon mahasiswa yang ingin memilih prodi ilmu hukum semakin yakin dengan pilihannya. Terima kasih Bapak telah hadir dan meluangkan waktunya. Nah, buat calon mahasiswa yang mau masuk jurusan hukum, yuk segera daftarkan diri kalian di Universitas Pembangunan Pancabudi agar kalian bisa menjadi bagian dari Sobat Unpad. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di Unpad.